Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan pembuatan kabel UTP strike dan cross sebagai tugas jaringan komputer. Oke, untuk kelompok saya ada Budri Satrio Wibowo dan Jesper Tanianto. Oke, baik, kita langsung saja masuk pada presentasi pembuatan kabel UTP tipe strike dan cross. Baik, kita masuk ke tahap pembuatan. Pertama, komponen yang dibutuhkan untuk membuat kabel UTP adalah RJ45 konektor ini. RJ45 konektor berfungsi sebagai penghubung kabelan yang menerima listrik dari router ataupun switch ke komputer. Ini adalah bentuk dari RJ45 konektor yang akan digunakan. Kedua, selanjutnya adalah kabel LAN. Ini adalah kabel LAN yang akan digunakan sebagai kabel yang akan dicolokkan ke RJ konektor 45 ini. Yang dibutuhkan adalah kabel dengan panjang kurang lebih 1 meter dalam pembuatan. Berikutnya, ketiga, alat yang digunakan selanjutnya adalah pemotong kabel. Alat ini berfungsi untuk melepas kulit dari kabelan komponen kedua yang akan disambungkan ke RJ45 konektor tersebut. Berikutnya, komponen keempat adalah gripping. Gripping adalah alat untuk mengunci antara kabel LAN dengan RJ45 konektor ini untuk memastikan agar terpasang dengan erat dan tidak akan menyebabkan kabel terputus ataupun lepas dari kuningannya. Baik, kita masuk langsung ke pembuatan. Pertama, gunakan kabel tadi yang akan dijadikan sebagai kabelan. Lalu, gunakan alat pemotong kabel untuk melepas kulit kabelan yang akan digunakan, sesuai dengan lubang yang sesuai dengan ukuran kabel LAN yang akan digunakan ini. Untuk ukurannya sesuai dengan kehendak ataupun kebutuhan masing-masing dari pembuat. Setelah dipotong, dilepas menggunakan alat tadi, maka akan terlihat seperti inilah bentuk dari dalam kabel LAN yang dipotong tadi. Di dalam kabelan tersebut memiliki 8 kabel kecil yang memiliki warna oranye, putih oranye, biru putih, biru, hijau putih, hijau, coklat, dan coklat putih. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyusun kabel agar sesuai dengan urutan kabel strike yang dibuat. Susunannya untuk kabel strike, susunannya adalah oranye putih, oranye, hijau putih,
biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Susun sesuai urutan yang disebutkan tersebut, lalu dimasukkan ke dalam RJ konektor 45 ini. Usahakan agar sesuai dengan lubang ataupun pin yang terlihat. Ada 8 pin pada RJ45 konektor ini. Hubungkan setiap pin dengan susunan warna yang disebutkan untuk tipe strike. Usahakan agar sesuai dengan warna yang diinginkan. Pastikan agar ke-8 kabel kecil tadi masuk dan sampai pada ujung dari RJ45 konektor itu. Lalu gunakan alat gripping tadi dan untuk merekatkan antara RJ45 konektor dengan kabelan yang baru saja dibuat sampai berbunyi klik. Usahakan agar sesuai dengan kabel dan jangan sampai bergerak, karena jika bergerak ditakutkan akan membuat susunan kabel akan menjadi berpindah. Lalu gunakan gripping untuk menguncinya sampai berbunyi klik. Nah, hasil jadinya adalah seperti ini. Dapat dilihat di dalamnya jika ada susunan kabel sudah sesuai dengan susunan yang diinginkan. Ini untuk ujung 1. Lalu lakukan juga untuk ujung kedua sesuai dengan susunan yang sama. Ini adalah ujung keduanya. Dapat dilihat jika kedua ujungnya memiliki susunan yang sama. Inilah yang dinamakan kabel UTP tipe strike. Lalu untuk kabel UTP tipe cross, lakukan cara yang sama dengan kabel UTP tipe strike tadi. Pertama, kupas kabelan agar mendapatkan 8 kabel kecil yang di dalamnya. Lakukan juga pada setiap ujungnya. Untuk kabel cross sendiri, ujung 1 dan ujung 2 akan menjadi susunan yang berbeda. Ini adalah susunan untuk kabel tipe UTP tipe cross, di mana kabel pertama adalah oranye, kabel kedua oranye putih, kabel ketiga hijau, kabel keempat biru, biru putih, kabel keenam hijau putih, kabel ke-7 coklat putih, dan kabel ke-8 adalah coklat. Lalu untuk susunan ujung kedua dari kabel cross adalah pertama hijau putih, hijau, oranye putih, biru, biru putih, oranye, coklat putih, coklat putih, dan coklat. Ini adalah susunan untuk ujung kedua dari kabel tipe cross. Lakukan cara yang sama dengan apa yang dilakukan
dalam pembuatan kabel strike. Gunakan RJ konektor untuk memasukkan kabelnya, kabel kecil yang sudah disusun ke dalam RJ konektor sesuai dengan urutan pada kabel tipe cross. Ratakan kedua ujung kabel UTP yang dilepas kulitnya tadi agar rata dan dapat dimasukkan ke RJ konektor. Dapat dilihat untuk ujung tipe cross, dapat dilihat susunannya sudah sesuai dengan yang digambarkan. Lalu gunakan clipping untuk merekatkannya agar tidak lepas. Pastikan masuk dan berbunyi klak. Ini sudah jadi. Untuk ujung pertama sudah jadi, ini tidak akan lepas lagi. Ini adalah untuk ujung satu dari kabel tipe cross. Lalu kita melakukan hal yang sama dengan susunan yang sama dilakukan untuk kabel tipe cross untuk ujung kedua, tetapi dengan susunan yang berbeda. Oke, pada ujung kedua sudah sesuai dengan susunan yang berlawanan atau tidak sama dengan susunan pertama. Pada ujung pertama dapat dilihat pada ujung pertama itu berwarna oranye. Sedangkan untuk ujung kedua dari tipe cross berwarna hijau putih, hijau, oranye putih, biru, biru putih, oranye, coklat putih, dan coklat. Setelah sesuai dengan susunan, gunakan clippingnya lagi untuk merekatkan agar tidak goyang ataupun berpindah antara kabel dengan pin pada RJ konektor sampai berbunyi klik. Oke. Nah, ini adalah ujung kedua dari kabel tipe cross yang memiliki ujung pertama yang berbeda dengan ujung kedua dan ujung pertama yang saling berbeda susunannya. Untuk lebih jelasnya, gambar tipe strike dapat dilihat pada gambar. Ini adalah gambarnya, di mana pada konektor RJ45 terdapat 8 pin. Untuk kabel strike tersusun dari orange putih pada pin 1, orange pada pin 2, hijau putih pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Lalu disusun pada setiap konektor dan pin yang sesuai dengan konektor RJ45. Dapat dilihat jika ujung kabel 1 dan ujung kabel 2 sama-sama terdiri dari susunan yang sama. Ini adalah gambar dari susunan kabel UTP tipe cross, di mana ujung kabel 1 dan ujung kabel 2 seperti yang dijelaskan memiliki susunan yang berbeda. Pada ujung kabel pertama oranye putih, hijau, biru, biru putih, hijau putih, coklat putih, dan coklat. Pada ujung kabel kedua, hijau putih, hijau, oranye putih, biru, biru putih, oranye, coklat putih, dan coklat. Dari gambar dilihat jika ujung kabel 1 dan ujung kabel 2 berbeda dengan kabel UTP tipe strike, di mana ujung kabel 1 dan ujung kabel 2 pada kabel tipe strike memiliki susunan yang sama. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Budi Sastribowo dan bersama teman saya Jasper Tanyanto. Hari ini kami akan mempresentasikan dan
mentutorialkan bagaimana cara memasang kabel LAN dengan crimping tool dan juga mengetesnya dengan LAN tester seperti ini. LAN testernya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah diajarkan bagaimana cara memasang kabel LAN RJ45 dan juga kabel yang baik dan benar. Sekarang kita akan mengetesnya dengan menggunakan LAN tester ini seperti ini. Perlu kita ketahui bahwa kabel LAN yang saya pakai ini adalah yang berjenis kabel cross atau yang biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama seperti PC ke PC, laptop ke laptop, ataupun switch ke switch. Oke. Kita pasang dulu dari ujung A ke ujung B kabelannya seperti ini, lalu kita hidupkan. Dua indikator ini on dan S. S ini merupakan untuk menunjukkan indikatornya itu slow atau tidak, speednya. Nah, kalau misalnya kita on kan lampu indikator bergerak dengan cepat. Kalau kita S kan, lampu indikator akan berjalan dengan baik. Bagaimana cara mengetahui apakah LAN tester yang dari ini terus ke ujung ini apakah sudah benar atau tidak? Begini caranya. Yang pertama, karena ini merupakan kabel cross, maka bisa kita ketahui dari lampu indikator mulai dari yang pertama yang merupakan kabel orange putih akan terhubung dengan ujungnya orange putih juga yang nomor 3 seperti tadi ya. Akan kita ulangi lagi. Seperti ini 1 dan 3, dan kabel 2 yang merupakan kabel berwarna orange akan berhubung dengan ujungnya yang letaknya nomor 6 seperti ini, 26, maka ini sudah benar. Terus kabel ketiga akan berhubungan dengan ujungnya yang nomor 1 ya seperti ini, dan kabel nomor 4 yang merupakan kabel biru dan kabel nomor 5 yang merupakan kabel biru putih akan berhubungan dengan yang sama, yaitu 44 dan 55 seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu kabel yang keenam, yaitu kabel berwarna hijau, akan terhubung dengan kabel nomor 2 yang ujungnya seperti ini. Seperti ini ya, 62. Lalu kabel 7 dan 8 yang merupakan kabel coklat putih dan coklat akan berhubungan dengan yang sama di ujungnya, 7 dan 7, 8 dan 8. Nah, apabila urutannya sudah benar, ini merupakan kabel cross seperti yang kita bilang tadi, maka kabel ini sudah memenuhi fungsinya dengan baik dan siap digunakan untuk keperluan seperti hubungan ke PC-PC atau switch ke switch. Oke. Demikian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya, Budi Satriwibowo, dan teman saya, Jas Taryanto, mengucapkan selamat malam.